Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi kelas saya pada mata kuliah Psikologi Perpustakaan, yang mana saya akan membahas mengenai motivasi. Baik, saya sendiri Almafia, NIM 1930304008. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas A, semester 3. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Oke, langsung saja kita ulas. Apa sih motivasi itu? Pasti ada yang bertanya-tanya nih. Oke, motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri individu yang mengarahkan pada suatu aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu pula. Yang mana motivasi ini terdapat dua faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang timbul dari pribadi kita. Sedangkan faktor dari luar adalah faktor yang datang dari luar diri kita sendiri. Dan dua faktor ini mempengaruhi motivasi yang ada dalam diri kita. Pada dasarnya nih, motivasi itu hanya dua, yaitunya untuk meraih kenikmatan atau menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Uang bisa menjadi motivasi loh, agar kita lebih bergiat bekerja untuk memenuhi, agar kita nantinya sukses ke depannya. Itu gambaran dari motivasi. Oke, kita lihat definisi motivasi, yang mana di sini ada oleh MC Donald dalam bukunya tahun 1992, yang mana ia menyatakan ada tiga motivasi, yaitunya yang pertama, motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Misalnya ada perubahan dalam sistem pencernaan akan menimbulkan motivasi lapar, itu contoh dari motivasi yang dimulai dari adanya perubahan energi tersebut. Yang kedua, ada motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan atau afektif arousal. Contohnya di sini ada ini, karena Amin tertarik dengan tema diskusi yang sedang diikuti, maka dia akan bertanya. Itu contoh juga dari motivasi yang timbul karena adanya perasaan. Yang ketiga, ada motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Next, sebenarnya tuh di sini banyak definisi tentang motivasi ini ya. Cuma satu yang dapat kita contohkan. Di sini motivasi definisi menurut Welgito tahun 2002. Selanjutnya ada menurut Kathleen 1993, menurut Kons dalam Mukjizat 1984, menurut Gumarsa tahun 2003, menurut Terry dalam Mukjizat 1984, menurut Chang dan Megson. Di sini banyak sekali ya definisinya sebenarnya motivasi. Oke, next. Sekarang kita lihat ada teori motivasi nih. Ada 5 nih teori motivasi. Yang pertama ada teori hedonisme. Yang kedua ada teori naluri. Yang ketiga ada teori reaksi yang dipelajari. Yang keempat ada teori daya pendorong. Yang kelima ada teori kebutuhan. Yuk kita ulas satu-satu biar jelas. Yang pertama tadi ada teori hedonisme, di mana hedon adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kegemaran atau kenikmatan. Menurut Thomas Hobbes dalam Ngalim Purwanto, hedonisme adalah aliran dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama bagi manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang yang akan menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan. Pada umumnya orang lebih suka melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Yang kedua ada teori naluri.
Pada dasarnya manusia memiliki 3 dorong nafsu pokok yang biasanya disebut dengan naluri, yaitu naluri mempertahankan diri, naluri mengembangkan diri, dan naluri untuk mempertahankan jenis. Dengan demikian ketiga naluri pokok tersebut, maka tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang dilakukan sehari-hari mendapat dorongan atau gerakan dari 3 naluri tersebut. Ini menurut MC Dougal dari Inggris. Yang ketiga, ada teori reaksi yang dipelajari. Teori ini juga disebut dengan teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seseorang pemimpin ataupun orang pendidikan yang akan memotivasi anak buah atau anak didiknya, ia hendaklah mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang pemimpin atau dididiknya. Selanjutnya, teori daya pendorong. Teori ini merupakan panduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Menurut Hull dalam Purwanto, daya pendorong adalah macam naluri tetapi hanya satu dorongan kekuatan yang luas terhadap satu arah yang umum. Oleh karena itu, menurut teori ini, apabila seorang pemimpin atau pendidik ingin memotivasi anak buah atau anak didiknya, ia harus mendasarkan atas daya dorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dan kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. Oke, next. Teori kebutuhan. Teori kebutuhan menurut teori ini, apabila seorang pemimpin ataupun seorang pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada anak buah atau peserta didiknya, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan orang yang akan memotivasinya. Oke, itu teori-teori motivasi ya. Oke, next. Tidak cuma motivasi, namun terdapat juga frustasi. Yuk kita pelajari teori frustasi ini. Zaman sekarang banyak juga yang pasti merasa frustasi nih. Oke, frustasi dapat berasal dari dalam internal ataupun dari luar pribadi eksternal yang mengalaminya. Sumber yang berasal dari dalam termasuk kekurangan pribadi masing-masing seperti kekurangan rasa percaya diri pribadi atau ketakutan pada keadaan sosial yang menghalangi pencapaian tujuan. Hambatan juga dapat menjadi sumber internal dari frustasi saat sebuah kondisi mempunyai beberapa tujuan yang saling berinterferensi satu sama lain. Ada tuh salah satu yang membuat sebuah kondisi frustasi adalah rintangan fisik, pribadi, dan sosial. Frustasi juga menimbulkan dua kelompok, antaranya bisa menimbulkan keadaan yang menguntungkan baik dan sebaliknya juga menghasilkan timbulnya keadaan yang destruktif, merusak atau buruk ya. Frustasi ini juga harusnya kita hindari ya. Lebih baik kita memperbanyak motivasi daripada memperburuk diri dengan frustasi. Oke, next. Nah, di sini jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi sangat penting dalam kehidupan karena motivasi memberikan semangat hidup bahkan kesuksesan tersendiri bagi hidup agar manusia lebih fokus dan mengetahui tujuannya untuk hidup. Oke, tetapi hidup juga tak lepas dari frustasi ya, karena jika tak bisa mengendalikan hidup itu sendiri, orang cenderung akan mengalami frustasi, menyerah pada hidupnya tanpa memperdulikan motivasi lagi. Wah. Oleh karena itu, hidup harus memiliki motivasi yang bermutu dan jelas untuk lebih bermanfaat menjalani hidup. Oke, ini kesimpulan dari saya pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.